Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba share tentang mata kuliah ekonomi manajerial. Sebenarnya apa sih mata kuliah ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial ini adalah salah satu mata kuliah yang harus teman-teman tempuh ketika teman-teman em, kuliah dengan jurusan manajemen S1. Kita akan bahas apa itu ekonomi manajerial. Teman-teman bisa lihat di slide bahwa ekonomi manajerial itu terdiri dari ilmu ekonomi dan manajerial, ilmu manajemen. Manajerial sendiri adalah kata sifat dari manajemen, yang berarti artinya suatu pengelolaan yang baik. Menurut Albert Mayer, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan masalah kebutuhan atau needs dan pemuas kebutuhan manusia. Kemudian manajerial, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ya, manajerial merupakan kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik. Manajerial berarti bagaimana membuat proses, keputusan, dan menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun organisasi lainnya. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam ilmu ekonomi kita kenal ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas masalah totalitas ekonomi atau perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Biasanya masalah yang dibahas tentang pendapatan nasional suatu negara, neraca pembayaran suatu negara, masalah pengangguran, inflasi, dan juga masalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sementara ekonomi mikro biasanya mempelajari hal-hal yang lebih individual sifatnya, seperti misalnya dalam motivasi teori biaya, fungsi permintaan, teori harga, produksi, dan struktur pasar. Variabel ekonomi makro dan mikro mungkin bisa teman-teman lihat di tabel yang ada di slide yang sudah saya tampilkan. Jadi ekonomi mikro membahas tentang tadi pendapatan nasional, kemudian konsumsi secara agregat, secara total dalam suatu negara, kemudian tabungan atau saving secara agregat juga, kemudian tingkat harga, kemudian permintaan secara agregat, dan supply juga secara agregat, dan output total. Sementara ekonomi mikro membahas lebih ke individual tentang pendapatan seseorang, konsumsi rumah tangga, konsumsi seseorang, harga barang-barang tertentu, penawaran dan permintaan perorangan. Dan saya tandai yang merah ini karena itu yang akan kita bahas dalam ekonomi manajerial. Jadi ekonomi manajerial itu adalah seperti yang saya bilang tadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kombinasi antara ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro, dengan manajerial. Lebih mudahnya teman-teman bisa lihat di slide yang sudah saya tampilkan. Teman-teman bisa lihat di gambar bahwa ekonomi manajerial itu irisan dari teori ekonomi mikro, ilmu manajemen, dan metode kuantitatif, karena nanti ada hitung-hitungan juga. Dan dari kombinasi dari ketiga bidang tersebut kemudian saling beririsan, itulah yang disebut ilmu ekonomi manajerial, dan itu yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi intinya ekonomi manajerial adalah bagian dari cabang ilmu ekonomi yang dipergunakan oleh para decision maker atau pengambil keputusan dalam suatu organisasi, misalnya sebagai manajer atau sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi. Apa sih manfaat mempelajari ekonomi manajerial? Yang pertama, ini akan membantu para manajer untuk menganalisa bagaimana kekuatan ekonomi yang mempengaruhi organisasi dari pantauan manajerial atau dari sudut pandang manajerial. Kemudian ekonomi manajerial juga dapat menyarankan peraturan-peraturan, solusi-solusi untuk memperbaiki keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dan yang ketiga, memberikan aturan penetapan harga dan kekuatan yang menginginkan perusahaan mencapai tujuan pertumbuhannya.
Setelah kita mempelajari setelah kita memahami apa itu ilmu ekonomi manajerial, maka kita masuk ke organisasinya. Dalam hal ini adalah perusahaan. Karena pada hakikatnya ekonomi manajerial ini uh, erat hubungannya dengan suatu organisasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu organisasi atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Teori ekonomi perusahaan merupakan teori dasar bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Teori ini didasari asumsi bahwa para manajer akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan tunduk pada berbagai kendala yang ada. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa perusahaan itu ada berbagai macam, ada perusahaan perorangan atau individual, ada perusahaan yang persekutuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih disebut firma, ada juga perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik saham, biasanya disebut perseroan terbatas atau korporasi. Sementara tujuan didirikan perusahaan itu apa sih? Ya, ini dasar banget teman-teman sebelum kita melanjutkan ke materi ekonomi manajerial yang jauh lebih dalam, karena kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Untuk itu kita harus tahu apa itu organisasi atau perusahaan dan tujuannya untuk apa, gitu ya. Jadi tujuan perusahaan secara umum adalah mencari dan memaksimalkan keuntungan atau laba. Sekalipun tujuan memaksimumkan keuntungan bukan merupakan prioritas. Tapi dengan memaksimumkan laba selama beroperasi, tujuan utama perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan akan tercapai. Karena tujuan perusahaan salah satunya adalah memaksimumkan laba, maka kita juga harus paham apa itu laba. Karena laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha. Laba sendiri dibedakan atas laba bisnis. Jadi laba bisnis, ya ini yang sering kita pahami, laba bisnis adalah laba yang diterima setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit itu seperti gaji tenaga kerja, gaji karyawan gitu ya, kemudian sewa gedung atau tanah dan pembelian bahan baku. Nah, itu disebut biaya eksplisit. Jadi total penerimaan setelah dikurangi biaya tersebut itu yang disebut sebagai laba bisnis. Sementara laba ekonomi adalah laba yang sudah diterima oleh perusahaan kemudian dikurangi oleh biaya eksplisit ditambah dengan biaya implisit. Apa bedanya biaya eksplisit dan biaya implisit? Biaya eksplisit tadi sama yang sudah saya jelaskan di atas, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun bentuknya fisik seperti sewa tanah atau gedung, kemudian gaji karyawan. Sementara kalau biaya implisit itu lebih ke non fisik seperti misalnya biaya penyusutan barang modal. Kemudian dalam laba ekonomi dibagi atas 4 teori. Ada teori laba friksional. Laba ini dapat dari keseimbangan jangka panjang. Jika dalam jangka pendek industri memperoleh keuntungan di atas normal, maka dalam jangka panjang banyak industri yang masuk ke pasar tersebut. Dan tentunya akan menekan keuntungan menjadi normal. Nah, ini contohnya industri otomotif. Kemudian ada teori laba monopoli. Perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi, mengatur, mengelola, bahkan mengatur harga yang menyebabkan harga tinggi sehingga menghasilkan laba yang besar. Contohnya perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kemudian ada laba inovasi, adalah laba di atas normal yang diperoleh dari inovasi yang berhasil. Dalam hal ini sistem hak paten. Contohnya perusahaan produsen handphone merek iPhone, Apple, Samsung, dan lain-lain. Kemudian teori laba kompensasi. Teori laba yang menyatakan bahwa penerimaan di atas normal merupakan imbalan bagi perusahaan yang berhasil memenuhi keinginan konsumen, mempertahankan cara kerja yang efektif, efisien, dan produktif. Contohnya adalah perusahaan Toyota dengan sistem produksinya yaitu Toyota Production System atau TPS. Baik teman-teman, mungkin itu saja sebagai pengantar mata kuliah ekonomi manajerial. Semoga teman-teman lebih terbuka dan lebih paham akan dasar dari ekonomi manajerial. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.